Balas dendam membawa cinta. Bab 178. Perjanjian. Jenny mengangkat kepala. Langit hari ini sangat mendung. Sepertinya ada sesuatu yang mendorong. Ada air yang terkena di kelopaknya. Sudah mau hujan. Jenny pun kembali sadar dan membuka pintu mobil. Santos sedang berada di mobil dan melihat semua ini. Jenny dengan 45 derajat melihat langit saat dia masih muda. Santo pun berpikir, ikuti dia. Santo menyuruh supir melaju. Ucapan Elsa membuatnya ragu. Bahkan melihat Jenny merasa aneh. Ini adalah insting. Orangnya dengan cepat pulang dari Amerika mengetahui rahasia itu. Tidak jelas apa rasanya. Bagaimana dilihat juga becat. Merupakan pasangan. Merusak pasangan. Tapi Nicole juga mungkin tidak tahu. Santo melihatnya pertama kali dan sudah jatuh hati. Dia selalu menghancurkan orang yang merebut sesuatu dengannya. Sekarang pun juga sama. Ponsel berbunyi. Hendra? Jenny sangat terkejut. Jenny, bagaimana jika kita melakukan perjanjian? Suara Hendra terdengar rendah. Setelah 1 tahun tertidur, dia sepertinya berbeda. Namun Jenny tidak tahu apa. Sekarang aku tidak ada barang yang bisa ditukarkan. Selamat tinggal. Jenny pun menutup telepon. Jika adalah nyawamu? Hendra tidak cepat dan tidak lambat berkata. Kata terakhir, dia pun mendengar suara tabrakan dari kaca. Lalu terdengar suara tit-tit-tit. Hendra pun mengangkat alis, melempar ponsel berbalik dan menuju ke rumah Dion, menjemput Cindy. Cindy, Dion, pria itu melakukan ini padamu. Kamu masih tidak bisa melupakannya? Hendra berkerendara. Teringat sebenarnya dia dan Santo adalah orang yang sama. Demi mencapai tujuan, melakukan segala cara. Dion mengangkat kepala melihat Rena. Karena sengaja harus masuk ke dalam suasana ini, membuatnya terlihat aneh. Sebentar lagi aku hampir mengantarmu pulang. Ucap Dion mengelap mulut dan naik ke atas. Rumah ini tiba-tiba kosong. Tidak ada suara anak. Terlihat begitu sepi. Dion mengeluarkan rokok, menanyakan dirinya apakah ini yang dia inginkan. Bukan. Namun apa yang dia inginkan? Cindy? Wanita itu membohonginya. Bahkan identitas Tiang. Cinta kadang-kadang adalah sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Cindy hanya merasa kosong. Begitu banyak masalah yang terjadi bahkan membuatnya tidak sempat sedih dan sudah sampai sekarang ini. Mengapa menjadi seperti ini? Cindy berpikir, padahal semalam masih saja baik-baik. Pagi ini menjadi seperti ini, berubah drastis. Dion yang dingin tiba-tiba membawa wanita. Cindy bahkan belum sempat merasa sedih. Pergi ke tempat Anthony atau ke tempatku? Hendra bertanya. 2 anaknya pun melihat mereka, sangat lucu. Terhadap perubahan ini, kedua anak ini tidak tahu apapun.
Cindy mengelus kepala anaknya dan berkata, "Ke rumahku." Pulang ke rumah. Dulu itu hanyalah rumah yang dingin, dan sekarang karena ada dua anak menjadi sangat nyaman. Jika tidak ada Dion, mungkin bisa bersama dengan anak-anak dan hidup sampai tua. Mata Cindy pun terlihat lelah. Dia masih belum sadar dari kesedihannya. Awan hitam pun terlihat. Jenny mengecilkan mata, berusaha untuk menyesuaikan dengan cahaya. Ada orang yang berdiri sesuai dengan cahaya. Di belakang ada cahaya yang terang. Walaupun tidak jelas melihat wajah orang itu, tapi Jenny dengan cepat mengenali pria itu. "Santo?" Suara Jenny serak. Yang Nicole katakan memang benar. Orang ini benar-benar berbahaya. Tapi kenapa Hendra ada hubungannya dengan Santo? Jika nyawamu? Jenny pun teringat suara di telepon tadi. Dia pun penasaran. Sebenarnya Hendra ingin apa darinya? "Sebenarnya aku tidak ingin melukaimu, namun kamu malah mengganggu Nicole," ucap Santo dengan dingin. Jenny tidak takut, tertawa berkata, "Kamulah yang mengganggu Nicole." Jenny bersandar di tembok. Kelihatannya tidak takut karena ditangkap. Dia berkata, "Di tubuhku ada chip. Jika kamu membunuhku, kamu juga tidak akan lolos. Nicole tidak akan membiarkanmu begitu saja." Dia tidak aneh melihat wajah Santo. "Bagaimana kalau kita juga membuat sebuah perjanjian?" Jenny tersenyum, seperti saat dia bertemu dengan Nicole saat itu. Cindy teringat saat pertama bertemu. Apakah orang semakin tua akan semakin rindu? Dia tidak yakin. "Kak Hendra, kita buat perjanjian." Cindy menutup mata, tidak menghiraukan tatapan Hendra. "Antara kita tidak perlu begitu kan?" Suara Hendra pun terdengar sedih. Cindy tersenyum. "Semenjak kamu masuk ke keluargamu, kita sudah semakin jauh kan? Apa yang kamu lakukan 1 tahun ini, aku lebih kurang tahu. Kamu bantu aku menyelamatkan seseorang. Aku bantu kamu balas dendam." Ucap Cindy terdengar begitu dingin. Hendra bahkan tidak ingin menanyakan mengapa Cindy mengatakan itu. Cindy tiba-tiba menjadi asing. Hujan semakin deras. Kaca pun menjadi tidak jelas. Sama seperti ucapan Cindy, membuatnya kehilangan arah. Begitu lama Cindy mendengar suara Hendra yang serak. "Oke, baiklah." Cindy menutup mata. Telinganya ada suara anak menangis dan suara hujan terdengar begitu keras.